Ini adalah kompleks makam salah seorang tokoh besar di era Mojopahit. Jadi walaupun Mojopahit era Hindu ya, jadi agama Hindu Buddha, dan biasanya untuk tokoh besar itu kalau meninggal dikremasi atau dibakar, tapi warga sini percaya bahwa ini adalah makam seorang tokoh besar di era Mojopahit tersebut. Dan tokoh ini juga terkenal di Bali ya. Kalau yang pernah datang ke sini mungkin tahu ya. Jadi ini makam siapa? Ini di daerah Trowulan, Mojokerto ya, dekat Gapuro Wringin Lawang. Nah itu tadi makamnya di dalam. Nah ini kompleks sekitarnya ya. Jadi di situ ada dua pohon besar ya. Dua pohon besar yang bisa dijadikan tanda. Ini di pinggir jalan. Kalau kalian dari arah Surabaya, makam ini berada di sebelah kiri jalan ya. Jadi tepat sebelum memasuki area situs Gapuro Wringin Lawang di daerah Trowulan, Mojokerto. Nanti akan saya bahas ini makamnya siapa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teguh Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan usahakan Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya berada di sebuah makam ya, yang dipercaya makam salah satu tokoh penting ya, yang konon bisa mengungguli ya, atau menunggangi kebudayaan Gajah Mada, partai yang terkenal di Mojopahit itu. Nanti akan saya bahas ini makam siapa. Nah, dulu saya akan bahas keris pusaka ini ya. Jadi keris ini adalah dibuat di era Mojopahit, tapi pembuatannya bukan di pusat pemerintahan ya, jadi agak keluar. Nah ini kita lihat, jadi keris ini keris apa? Karena ini cukup istimewa ya. Nah ini adalah sebuah keris ya, keris Lok 7 ya, keris Pono ya. Kalau pamornya mungkin teman-teman bisa melihat ya, jadi ini ada wengkon atau tejo kinurung ya. Nah seperti apa sih jadi kelebihan atau keindahan dari keris yang dibuat di era Mojopahit ini? Walaupun ini bukan di pusat pemerintahan ya, jadi ini dibuat di kementerian besar di Tuban. Jadi nanti akan kita lihat lebih detailnya. Ini adalah detail warongko dari keris ini ya. Jadi ini masih pakai warongkonya yang lama itu ya. Jadi memang kayunya itu memang sudah cukup tua ya. Cuma itu mendaknya baru. Pendoknya juga pendok yang masih biasa ya, bukan pendok yang mewah banget ya. Nah itu gayanya seperti gayaman Solo, kayak gayaman Solo, tapi lebih ke Jawa Timur ya itu ya. Karena itu perahunya agak lebih lancip, nggak terlalu lebar. Nah sekarang kita lihat untuk detail bilah kerisnya. Nah ini keris ini adalah Lok 7 ya. Jadi ini sempono Lok 7. Ini kalau kita lihat pamornya itu disebut tejo kinurung ya. Jadi untuk tejo kinurung sendiri itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang adek wengkon seperti ini, yang satunya lagi adek telu atau adek 3. Kalau yang ini adek wengkon, dimana yang garis di tengahnya itu pamor adek ya, dan tepinya itu pamor wengkon. Dan ini konon salah satu pamor yang cukup sulit dibuat dan jarang yang bisa sangat sempurna. Kalau ini memang kebetulan nggak sempurna ya. Kalau teman-teman lihat yang sisi satunya itu, jadi masih di dalam wengkon masih banyak isinya ya. Istilahnya banyak pamor lain karena memang cukup sulit ya. Jadi memang ini pamor melumah sekaligus pamor miring. Jadi yang wengkonnya itu jenis pamor melumah, sedang yang garis di tengah yang adek itu adalah jenis pamor miring. Jadi makanya konon ini jarang yang dibuat dengan sangat sempurna yang bagus itu, kecuali yang benar-benar tahu tekniknya. Nah ini ya, jadi ini yang pamor tejo kinurung adek wengkon yang memiliki filosofi. Jadi tejo itu cahaya ya, kinurung itu artinya terkurung ya, atau terlindungi atau dilindungi. Jadi filosofinya sebenarnya hati nurani itu harus dilindungi atau terlindungi. Tapi untuk pamor adek sendiri dipercaya itu berhubungan dengan cita-cita, harapan atau jabatan yang ingin dicapai ya, dan agar selalu
lindungi. Nah, untuk jenis Tejo Kinurung yang lain adalah yang adek 3, jadi adek telu seperti gambar ini. Jadi semua garisnya itu berupa pamor adek, jadi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas misteri dari ini makam siapa. Nah, ini saya sedang berada di kompleks makam Eyang Kebu Iwe ya. Jadi kalau orang sini menyebutnya Buyut Kebu Iwe. Jadi sebagai informasi, jadi Eyang Kebu Iwe ini adalah salah satu tokoh penting ya dari Bali yang konon mampu mengimbangi bahkan mengungguli kedikdayaan Gajah Mada. Dan karena memang suatu hal intrik tertentu, jadi memang Kebu Iwe akhirnya meninggal di Mojopahit sini, dan konon diyakini makamnya berada di sini nih ya. Nah ini.